Salam jumpa pemirsa, jumpa lagi dengan saya Esti Ika dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah rangkuman informasi yang terjadi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, perayaan Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil ke-166 tahun oleh Jemaat GKI Elim Kuawi dilakukan dalam ibadah syukur yang diikuti oleh seluruh anggota jemaat. Berikut informasinya. Oleh karena pandemi COVID-19, perayaan HUT Pekabaran Injil ke-166 tahun ini hanya dapat dirayakan oleh masing-masing jemaat GKI di tanah Papua. Demikian halnya jemaat GKI Elim Kuawi Klasis Manokwari yang merayakan HUT Pekabaran Injil ke-166 dalam ibadah syukur yang diikuti oleh seluruh anggota jemaat. Melalui ibadah perayaan HUT PI ke-166, Pendeta Francisca Marlisa dalam khotbahnya yang terangkat dari kitab 2 Timotius 5 ayat 1 sampai dengan ayat keempat membuka hati dan pikiran jemaat Elim Kuawi selaku umat Tuhan dalam memenuhi panggilan Tuhan Yesus Kristus untuk melaksanakan tugas penginjilan. Demikian halnya Timotius yang dipilih oleh Tuhan lewat hambanya Rasul Paulus. Pendeta Francisca Marlisa pada kesempatan itu menjelaskan bahwa pekabaran Injil telah tumbuh pesat, baik di pulau-pulau, gunung-gunung, bahkan lembah di atas tanah dan negeri ini. Pekabaran Injil di tanah Papua yang dimulai tahun 1845, sebuah perjalanan yang bukan singkat. Dari isi pekabaran Injil, dari pantai Teluk Beriri ini sampai ke pegunungan, lembah-lembah, sampai ke pedalaman-pedalaman, menjangkau jiwa-jiwa untuk mengalami pengajaran Tuhan. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan Yesus, Injil itu menjangkau setiap orang dan menariknya dari kegelapan kepada terang hidup, untuk hidup di dalam Kristus Yesus, hidup di dalam kebenaran. Francisca juga berharap agar jemaat Tuhan tetap setia pada firman Tuhan, karena Injil adalah kekuatan Tuhan yang dapat mengubah seseorang kepada tobat yang benar. Kita persekutuan Gereja Kristen Injil yang ada di tanah Papua ini, jemaat kekasih kita dipanggil melalui pemberitaan firman ini, mengingatkan kepada kita sekalian sebagai orang-orang yang terpanggil oleh Tuhan di dalam tugas-tugas pelayanan yang kita kerjakan. Injil adalah kekuatan Allah. Roma pasal 1 ayat 16. Injil adalah kekuatan Allah yang menghadirkan peradaban baru bagi penduduk di atas negeri ini. Dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang. Bapak Ibu jemaat, Ibadah perayaan HUT Pekabaran Injil ke-166 berlangsung dengan penuh hikmat di bawah sorotan tema dalam perayaan HUT Pekabaran Injil di tahun ini diangkat dari Matius 28 ayat 20, yakni ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Maurits Rumaropen, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, peringatan Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil tepat pada 5 Februari kemarin, seluruh jemaat seklasis GKI Teluk Bintuni juga menggelar ibadah syukur dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil ke-166 tahun di tanah Papua. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana seluruh klasis GKI di Teluk Bintuni selalu merayakan dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil di tanah Papua, hal ini dibuktikan dengan antusiasnya warga jemaat yang rela menyeberangi sungai untuk mengikuti ibadah perayaan HUT PI ke-166. Namun, pada perayaan HUT PI di tahun ini, seluruh jemaat merayakan HUT PI ke-166 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 sebagaimana arahan Sinode GKI di tanah Papua. Ketua Klasis GKI Teluk Bintuni, Pendeta Stephen Haawi STH, menjelaskan sesuai dengan petunjuk Sinode bahwa seluruh jemaat setanah Papua yang terletak jauh dari Mansinam agar menggelar ibadah di jemaat masing-masing dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Bulan PI di tahun 2021 ini
di tengah-tengah pandemi COVID-19, sesuai juga dengan himbauan Sinode kita di Papua, Sinode kita di tanah Papua, secara khusus klasis yang jauh dari Ansinam, dari Manokwari, Sinode menghimbau untuk klasis dan jemaat-jemaat tetap melaksanakan 5 Februari di tempatnya masing-masing. Begitu kita pastikan untuk perayaan 5 Februari dalam kondisi aman, kondusif, dan biarlah sebagai orang percaya kita mengucap syukur karena Tuhan baik masih menjaga dan menjaga kita sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19. Selain menghimbau menerapkan protokol kesehatan, Pendeta Awi menyebutkan jika seluruh jemaat juga dihimbau agar menjaga pelaksanaan ibadah di jemaatnya secara aman dan kondusif. Terutama ia menambahkan seluruh jemaat diminta untuk meminta pertolongan Tuhan agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Ibadah syukur Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil ke-166 tahun di Tanah Papua juga dilakukan oleh Jemaat GKI Klasis Fakfak yang diharapkan melalui tema dan subtema Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil ke-166 tahun, umat menjaga kebersamaan dalam falsafah satu tungku, tiga batu. Hal tersebut disampaikan Pendeta M. Matulesi, pelayan firman GKI Sion Mambuni-Buni saat menyampaikan khotbah yang direfleksikan dari tema HUT Pekabaran Injil ke-166 tahun yang diambil dari Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-20 yang berbunyi, "Ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman." Manifestasi dari Injil yang dijadikan tema HUT PI diharapkan kita menjadi anak terang, menjadi pemersatu bukan pemecah belah, persatuan. Di zaman yang terus berubah ini, akan terbuka lebar banyak orang untuk meninggalkan kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kebenaran dongeng. Kebenaran dongeng dan kesenangan yang ditawarkan oleh manusia dan melupakan Injil yang adalah kekuatan Allah. Lebih lanjut, Pendeta M. Matulesi mengajak umat yang hadir agar bertumbuh dan berkembang mengelola potensi alam dengan berlandaskan alat pemersatu orang Fakfak, yakni semangat satu tungku tiga batu. Dengan semangat itu kita mengelola kasih Allah dan Allah akan menyertainya sampai selama-lamanya. Itulah uniknya bangsa Papua, terutama kepada kita orang Fakfak. Kiranya ini bukanlah cuma sebuah kebanggaan kepada kita orang Papua, tetapi yang diminta adalah bagaimana kita melakoni kasih Allah yang nyata dalam pekerjaan pelayanan kita, hidup kita dengan sesama. Ibadah perayaan memperingati HUT Pekabaran Injil ke-166 tahun di Tanah Papua yang juga disoroti subtema mensyukuri HUT PI ke-166 di Tanah Papua. Kita bertekad untuk terus memberitakan Injil di dalam gereja dan di tengah masyarakat di Tanah Papua sampai akhir zaman. Dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah lingkungan 3 klasis GKI Kokas, yakni Pendeta Anike Tik Weria, Pendeta Martin C. Matulesi, dan Pendeta O. Yerangga, serta guru jemaat A. Hegemur. Termasuk di dalam ibadah ada 8 vokal grup dan solois serta duet dari 6 jemaat dalam berbagai bahasa, diantaranya Indonesia dan bahasa daerah. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, perayaan Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil di tahun ini meski tidak dilakukan secara meriah, namun warga Kota Manokwari tetap melakukan tradisi berkunjung ke Pulau Mansinam. Perayaan HUT Pekabaran Injil ke-166 di tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan pandemi COVID-19 yang masih sampai saat ini belum berakhir. Sehingga Badan Pekerja Sinode sebagai lembaga tertinggi Gereja Kristen Injili di Tanah Papua menginstruksikan untuk tidak dirayakan secara besar-besaran, namun dirayakan di masing-masing jemaat GKI di seluruh Tanah Papua.
Walaupun telah diinstruksikan untuk ibadah masing-masing jemaat, namun tradisi untuk berkunjung ke Pulau Mansinam sebagai situs bersejarah di tanah Papua tetap dilakukan oleh umat Tuhan. Seperti halnya warga Kota Manokwari setelah melakukan ibadah di masing-masing jemaat, warga pun berbondong-bondong berkunjung ke Pulau Mansinam yang adalah tempat pertama masuknya Injil di tanah Papua. Yance Patwa, Sekretaris Jemaat Laharoi Mansina, mengatakan bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 sehingga membuat pengunjung di pulau bersejarah ini berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Ya baik, terima kasih. Saya di sini mau menyampaikan bahwa perayaan HUT PI ke 166 tahun Injil masuk ke Mansinam 5 Februari 1855. Tahun ini sangat berbeda berkaitan dengan situasi, keadaan, dan penyakit corona menyebabkan sehingga perayaan HUT PI ke 166 tahun ini kami masyarakat dan juga jemaat yang ada di Mansinam merasa sedikit berbeda. Banyak tamu yang tahun ini sangat sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yance Patwa juga menambahkan bahwa mereka sebagai warga yang mendiami Pulau Mansinam tidak dapat melarang setiap warga yang datang berkunjung ke Pulau Sejarah Peradaban Orang Papua, karena dasar iman mereka lah yang membawa mereka untuk datang berkunjung ke Pulau Mansinam. Harapan kami selaku orang percaya, orang Kristen, terutama kita yang berdiam di atas jemaat Laharoi Mansinam di Pulau Bersejarah ini, sebenarnya yang perlu kita takuti ialah Tuhan sebagai penguasa, sebagai pencipta alam semesta ini, sehingga tidak ada hal yang perlu kita takuti. Mati dan hidup kita adalah urusan Tuhan, sehingga dengan demikian kita bisa dengan dasar iman kita, iman percaya kita tetap maju dan mempertahankan identitas kita sebagai orang percaya. Dan di pulau ini adalah pulau sejarah, sehingga nilai-nilai spiritual atau nilai-nilai kerohanian itu tidak boleh dihilangkan. Perayaan HUT Pekabaran Injil ke-166 di masa pandemi ini mengajak kita semua orang percaya agar dapat mengambil hikmat dari perayaan tersebut, karena Injil adalah kekuatan Allah yang akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Maurits Rumaropen, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pada perayaan Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil 5 Februari kemarin, sekelompok pemuda yang menamakan diri Sahabat Polisi Indonesia melakukan kegiatan peduli COVID-19 dengan membagikan masker secara gratis kepada setiap pengunjung yang berziarah ke Pulau Mansinam. Kegiatan peduli COVID-19 yang dilaksanakan oleh sekelompok pemuda Sahabat Polisi Indonesia selain melakukan sosialisasi tentang dampak dari penularan COVID-19, mereka juga terjun langsung ke lapangan dengan tujuan menyadarkan warga bahwa pentingnya memakai masker dan menjaga jarak. John Korwa selaku penanggung jawab dari kegiatan peduli COVID-19 menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Sahabat Polisi adalah bertujuan untuk menyadarkan warga agar dapat terhindar dari penyebaran COVID-19. Karena virus corona sangat rentan sekali menyerang kita apabila tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Selaku Ketua DPC Sahabat Polisi saat ditemui, John Korwa menjelaskan bahwa aksi ini dilaksanakan untuk membantu warga Pulau Mansinam agar terhindar dari penyebaran COVID-19. DPC Sahabat Polisi Indonesia melakukan aktivitas kegiatan di Pulau Mansinam ini guna menghimbau kepada masyarakat Manokwari yang saat ini datang di pulau ini agar kita sama-sama terhindar dari penyebaran virus corona atau COVID-19 di tanah Papua pada tanggal 5 Februari tahun 2021.
Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari yang datang di sini dengan penuh kesadaran tinggi. Kami berapresiasi atas kerjasama Bapak Ibu yang John Korwa berharap wabah pandemi COVID-19 segera dapat berakhir sehingga warga dapat bebas melakukan aktivitas. kita akan selalu terhindar dari penyebar luasan virus corona di Manokwari, dan harapan kami juga kiranya virus ini akan berlalu sehingga aktivitas di Manokwari khususnya dan tanah Papua pada umumnya kembali normal, perekonomian dan seluruh aktivitas kembali normal. Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan memakai masker bila berada di luar rumah, menjaga jarak dan mencuci tangan sesekali mungkin setelah melakukan aktivitas. Maurits Rumaropen, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi lain, pemirsa, rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 Kabupaten Manokwari, Kamis kemarin resmi dibahas di DPRD Kabupaten Manokwari. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Manokwari masa sidang pertama tahun 2021 terhadap rancangan peraturan daerah tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD Kabupaten Manokwari tahun 2021 dibuka secara langsung oleh Ketua 2 DPRD Kabupaten Manokwari, Norman Tambunan, dihadiri pelaksana harian Bupati Manokwari, Edi Budoyo. Ketua 2 DPRD Kabupaten Manokwari, Norman Tambunan, dalam sambutannya menyampaikan akan pentingnya RAPBD yang kemudian ditetapkan sebagai anggaran belanja daerah, merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang harus ditetapkan berdasarkan peraturan daerah oleh DPRD Kabupaten Manokwari. Karena ini merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan keuangan daerah. APBD adalah suatu rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Rencana APBD diajukan tiap tahun oleh pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas dan kemudian disahkan sebagai peraturan daerah. Sementara pelaksana harian Bupati Manokwari, Edi Budoyo, dalam sambutannya menyampaikan alasan keterlambatannya diserahkannya dokumen RAPBD dari Pemda ke DPRD Kabupaten Manokwari, yakni penyesuaian sistem. Daerah tahun anggaran 2021 merupakan suatu proses yang telah melalui tahapan perencanaan dan penganggaran yang wajib dilaksanakan dengan mengacu pada Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah tahun anggaran 2021, di mana Permendagri ini mengharuskan seluruh pemerintah daerah untuk menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD yang terintegrasi ke pemerintah pusat, sehingga penyampaian APBD tahun anggaran 2021 mengalami keterlambatan. PLH Bupati Edi Budoyo dalam penyampaian nota keuangan Ranperda APBD tahun anggaran 2021 menyampaikan dalam RAPBD tahun anggaran 2021 pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.249.469.5.503 Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta PAD lainnya. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, ikuti ibadah virtual workshop dalam rangka memperingati Hari Pekabaran Injil ke-166 tahun, dan ibadah dapat Anda ikuti melalui siaran khusus TVRI Papua Barat dan link Facebook TVRI Papua Barat pada Minggu 7 Februari 2021 jam 17 waktu Indonesia Timur. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya STIK mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
TVRI, Media Pemersatu Bangsa.